Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, ketika kita mengalami dalam kehidupan ini, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bermain, sering itu mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul dengan seseorang, biasanya sesuatu hal dalam diri dia itu akan mulai terhisap atau tersedot dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kita sering menirukan, kita sering mengikuti sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dari orang itu. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20-21, firman Tuhan berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Saudara, ketika kita melihat firman Tuhan ini dikatakan supaya menjadi satu. Dengan siapa? Dengan Bapa. Supaya kita menjadi satu. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan dan karakter kita. Ketika kita bergaul dengan dunia ini, dengan semua tawaran dunia ini, otomatis cara berpikir kita akan mengutamakan dan merasa bahwa semua tawaran dunia ini sesuatu hal yang standar, sesuatu hal yang normal. Ketika dunia menawarkan hal-hal tertentu kepada kita, kita ikutin dan otomatis kita akan sama seperti dunia ini. Tapi firman Tuhan jelas katakan, mari kita bersekutu dan bersama-sama dengan Bapa, supaya kita menjadi satu dengan Bapa. Saudara, supaya kita bisa melakukan persekutuan yang benar, kita bersekutu dengan siapa? Apakah dengan dunia ini atau dengan Bapa di surga? Kalau berbicara persekutuan yang benar, berarti kita harus tahu dengan siapa kita bersekutu. Ketika kita bersekutu dengan dunia ini, maka hidup kita akan sama dengan dunia ini. Ketika kita bersekutu dengan dunia ini, kita ikutin semua tawaran dunia ini, semua kenikmatan, semua fasilitas yang dunia berikan kepada kita, yang ditawarkan kepada saudara dan saya, kita ikutin, otomatis kita akan sama dengan dunia ini. Ketika kita berusaha berjuang untuk jauh bersekutuan dari dunia ini, akan membuat kita menjadi sulit. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berusaha menarik diri, mengetahui kebenaran bahwa kita harus bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Sang Pencipta, supaya kita bisa sama dan hidup kita menjadi sempurna, sama seperti Dia, sama seperti Kristus. Akan mengalami kesulitan, karena sejak kecil kita sudah terbiasa menerima semua tawaran-tawaran dunia ini. Sejak kecil kita sudah dininabobokan, kita sudah merasa bahwa semua tawaran dunia ini membuat hidup kita rasanya standar dan itu wajar. Tapi ketika kita mendengar kebenaran, kita sadar, lalu kita mengambil sikap supaya kita bisa sama seperti Tuhan, sama seperti Bapa. Ketika firman Tuhan katakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Hendaklah kamu hidup sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Saudara, mengapa Tuhan menginginkan kita sempurna seperti Bapa di surga? Karena ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa, sempurna adanya dan sungguh amat baik. Justru ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Dia jauh dan tidak bisa mengimbangi kebijaksanaan yang dari Tuhan. Justru Tuhan menginginkan kita dikembalikan ke rancangan semula. Maka diberikanlah anaknya untuk menyelamatkan kita, supaya kita dikembalikan ke rancangan semula. Berbicara dikembalikan ke rancangan semula, berarti kita sama seperti ketika Adam dan Hawa pertama kali diciptakan. Dia bisa mengimbangi kesucian Tuhan, bisa mengimbangi kebijaksanaan Tuhan, sehingga di dalam setiap kehidupannya dia bisa beriringan dan berjalan bahkan menyukakan hati Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menyukakan hati Tuhan kalau kita tidak pernah mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan? Maka kita harus bisa bersekutu dengan benar. Kepada siapa kita bersekutu dengan benar? Kepada dunia ini? Atau kita bersekutu dengan Bapa? Kalau kita mau mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan, maka kita harus bisa mengambil keputusan bersekutu dengan benar, yaitu bersekutu dengan Bapa. Ketika kita bersekutu dengan Bapa, mengalami persekutuan yang luar biasa, kita akan mengenal pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan, kita bisa mengenalnya melalui persekutuan kita dengan Dia setiap hari. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Dia, bagaimana kita bisa mengerti dan memahami pikiran dan perasaan Kristus? Kalau setiap hari dalam kehidupan kita,
apapun yang kita lakukan, semua tawaran dunia ini buat kita itu hal yang biasa. Justru kita menjadi sama. Kita menjadi serupa dengan dunia ini. Menurut kita itu sesuatu hal yang wajar. Tapi begitu kita mengambil keputusan bersekutu dengan Bapa di surga, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berusaha untuk mengerti, memahami isi hati Tuhan, hal yang standar yang kita rasakan dan kita lakukan setiap hari ini menjadi sesuatu hal yang aneh. Kita rasanya menjadi seperti orang yang berbeda, orang yang aneh, rasanya tidak masuk akal. Tetapi itulah yang masuk akal di hadapan Tuhan. Menurut dunia kita orang yang aneh, menurut dunia kita orang yang tidak masuk akal. Tetapi menurut Tuhan justru kitalah yang masuk akal. Karena kita harus bisa menyesuaikan, menginginkan apa yang Tuhan kehendaki, yang kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan. Maka kita harus bersekutu dengan benar kepada Bapa, supaya hidup kita bisa memiliki persamaan dengan Kristus, bisa berjalan seiringan dengan Tuhan. Manusia yang tidak pernah bersekutu dengan Bapa, maka sikap hidupnya, sifatnya, karakternya tidak akan pernah bisa sama dengan Tuhan. Saudara, mengapa bisa seperti itu? Karena sejak kecil kita dilahirkan, kita sudah menerima semua asupan-asupan dari dunia ini. Kita sudah menerima semangat-semangat ajaran dari orang-orang sekitar kita, lingkungan kita. Bahkan kita melihat dan memandang sekitar kita seperti apa. Dan itu menyerap hidup kita. Bahkan filosofi-filosofi dunia yang masuk di dalam pikiran kita membuat kita merasa bahwa apa yang dunia ini berikan, apa yang dunia ini tawarkan, itu sesuatu hal yang standar. Tetapi ketika Tuhan menginginkan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan kehidupan-kehidupan yang lebih baik, menurut dunia itu suatu hal yang tidak wajar. Menurut kita, karena sudah terbiasa, itu juga tidak wajar. Saudara, kalau kita mau masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus bisa merubah cara pandang kita. Kita harus bisa merubah karakter kita. Kita harus bisa bersekutu dengan Bapa, menyukakan dan menyenangkan hati Dia. Di langit yang baru dan bumi yang baru nanti, pemerintahannya dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai rajanya. Kalau Dia sebagai rajanya, berarti kita harus bisa menyenangkan raja kita, sang junjungan kita. Kita harus bisa menyukakan hatinya, menyenangkan Dia. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru kalau kita sendiri selalu membantah dan membangkang terhadap perintah Tuhan? Loh, sekarang kan kita belum ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, jangan lupa, ketika kita ada di muka bumi ini, kita mengundang, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti kita mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pemerintahan kita. Dan yang menjadi rajanya adalah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan kita harus tunduk kepada Roh Kudus. Dan sulit untuk kita mentaati perintah Roh Kudus kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Bapa di surga. Karena kalau kita tidak pernah bersekutu, kita merasa bahwa yang kita pikirkan, yang kita rasa, itu sesuatu hal yang standar, sesuatu hal yang biasa. Padahal itu keinginan kita, itu keinginan daging kita, itu keinginan jiwa kita. Tetapi kita butuh bersekutu dengan benar kepada Bapa. Ketika kita bersekutu, kita bangun persekutuan dengan benar dari hari demi hari. Saudara, selama ini kita banyak bersekutu dengan semua tawaran dunia ini. Tetapi sekarang saatnya kita harus mengambil keputusan bersekutu dengan Bapa. Supaya ketika kita bersekutu dengan Bapa, kita bergaul karib dengan Dia, segala sesuatu yang dalam diri kita yang tidak baik akan dipangkas dan diubahkan menjadi hal yang baik. Karena ketika kita bergaul dengan dunia ini, segala sesuatu dari tawaran dunia ini yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Bapa, itu yang kita hisap selama ini, sehingga kita menjadi serupa dengan semua tawaran-tawaran dunia ini. Tetapi ketika kita bersekutu dengan benar kepada Bapa, kita menghisap semua yang baik dari Bapa, yang Bapa inginkan, yang Bapa sukai, yang Bapa senangkan, sehingga kita bisa serupa dengan Dia dan hidup kita bisa sempurna, sama seperti di Bapa di surga sempurna. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.